Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Abu Samsam. Sahabat sekalian, sehebat apapun seorang pemimpin yang dikatakan adil dan bijaksana, maka ia akan tetap terjatuh. Sebaliknya, seorang preman yang dikatakan jahat dan banyak menyakiti manusia, maka ia akan tetap jaya dan akan tetap mengukir sejarah. Ironisnya, apa yang dikatakan oleh saya ini bertentangan dengan umum dan bertentangan pula dengan teori yang sudah ada. Sahabat sekalian, semua orang pasti kagum atas keberanian daripada Deddy Mulyadi ketika menghadapi preman. Apakah kejayaan ini akan berlangsung lama? Tidak. Ia tetap akan tumbang di tengah-tengah perjalanan apabila kesaktian Deddy Mulyadi ini kalah oleh para preman-preman tersebut. Dan ada suatu kesaktian luar biasa yang tidak akan bisa dikalahkan oleh preman sesakti apapun dengan syarat berikut ini. Yang pertama, kesaktiannya jangan menggunakan ajian apapun. Sakti tanpa aji. Ini bukan sekedar semboyan Jawa kuno. Ini adalah gambaran pemimpin sejati yang kekuatannya tidak datang dari jimat, ilmu kebal, atau kekuatan supranatural, tapi datang dari hati yang bersih, keberanian moral, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Nah, sahabat sekalian, di akhir-akhir ini terdengar ada sebuah ormas Gribjaya yang dipimpin oleh Hercules akan mengerahkan 50.000 pasukan untuk mendatangi Deddy Mulyadi. Nah, pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, engkau tidak butuh pasukan, tidak perlu mengerahkan massa, dan tidak perlu membalas dengan gertakan dengan kekuatan fisik. Ketika kau berpihak kepada kebenaran dan membela rakyat yang lemah, maka kata-katamu akan didengar. Yang kedua, langkahmu akan dihormati. Yang ketiga, keberadaanmu akan tetap dirindukan. Nah, sahabat sekalian, jadi jelas bahwa sakti tanpa aji itu adalah pemimpin yang disegani karena ketulusan. Itulah kesaktian yang tidak akan bisa ditumbangkan oleh preman atau kekuatan dolim manapun. Nah, Kang Deddy Mulyadi, ingatlah bahwa ketulusan itu ibarat cahaya. Semakin murni niat seseorang, termasuk seorang pemimpin, maka semakin sakit dirasakan oleh mereka yang busuk niatnya. Musuh yang jahat akan panik, bukan karena takut kekuatan fisikmu, tetapi karena mereka tahu kebenaran yang datang dari hati yang ikhlas adalah badai yang tidak bisa mereka hentikan. Ingatlah Kang Deddy Mulyadi dan semua pemimpin bahwa kesaktian itu lahir dari restu langit dan doa rakyat. Ketika rakyat kecil menangis karena kau bela mereka, ketika anak-anak sekolah tersenyum karena prioritaskan pendidikannya, ketika pasar rakyat aman karena kau telah amankan dari premanisme, maka disitulah kesaktianmu akan semakin bertambah. Jadi jelas bukan dari aji-aji, tapi dari kepercayaan dan keberpihakan kepada yang tulus. Yang kedua, ingatlah bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mendapatkan kekuatan besar apabila melebihi kesaktiannya dari preman dengan cara digdoyo tanpa topo. Berarti memiliki daya pengaruh kekuatan luar biasa tanpa harus menjalani laku menyepi, tirakat ekstrim, atau pencitraan spiritual yang terlalu berlebihan. Bagi seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini, bahwa daya itu lahir bukan karena hal goib, tetapi dari tindakan yang nyata, keberanian moral, dan integritas publik. Nah, selanjutnya awas untuk KDM bahwa kekuatanmu bukan dari bertapa di gunung atau menyepi di gua-gua, bukan. Kekuatanmu justru lahir dari berani turun ke pasar rakyat, berhadapan langsung dengan preman, dan berbicara apa adanya tanpa takut jabatan atau tekanan siapapun. Jadi jelas engkau menunjukkan kekuatan dalam aksi, bukan dalam simbol, dan itulah yang membuatmu ditakuti oleh yang dolim dan dihormati oleh orang yang lemah. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui secara umum orang-orang bilang bahwa karisma itu dibentuk. Tetapi dalam kasus KDM ini,
Harisma itu datang karena kejujuranmu yang konsisten. Karena kau tidak main sandiwara. Karena kau tidak menjilat kekuasaan karena menjual rakyat demi kenyamanan pribadi. Tidak. Nah, sahabat sekalian, jadi jelas ya bahwa itulah dikdaya sejati. Bisa mengguncang lawan tanpa teriak-teriak, bisa menggugah rakyat tanpa orasi bombastis. Kang Deddy Mulyadi, ketika engkau menghadapi preman-preman yang sakti, mungkin engkau tidak mempunyai aji-aji kebal. Tetapi ketika engkau dipeluk oleh rakyat kecil, ketika ibu-ibu pasar mendoakanmu, ketika tukang becak menyebut namamu dengan hormat, itu lebih kuat dari mantra dan keris sakti manapun. Rakyatmu adalah pakar gaibmu, kebaikanmu adalah pelindungmu, dan keberpihakanmu pada yang lemah adalah penyebab engkau menjadi dikdaya. Jangan gentar pada gertakan preman, jangan takut pada suara keras mereka, karena mereka berisik justru karena mereka panik, karena mereka tahu kau semakin kuat tanpa harus jadi kasar. Sahabat sekalian, apabila kita mendengar bahwa Kang Deddy Mulyadi ini akan diserang oleh 50.000 pasukan ya dari pihak tertentu, maka Kang Deddy pun bisa menyerang mereka. Tetapi menyerangnya yaitu dengan syarat menurut filsafat Jawa, yaitu ngelurung tanpa bolok ya. Yang artinya bahwa menyerbu tanpa pasukan. Dan ini sangat relevan sebagai pesan khusus untuk Kang Deddy Mulyadi dalam menghadapi ancaman premanisme atau kekuatan yang menindas. Suatu falsafah Jawa, ngelurung tanpa bolo, yaitu menyerang tanpa membawa pasukan. Pesannya jelas, pemimpin sejati tidak menunggu rame-rame untuk bertindak. Ia bergerak sendirian kalau perlu. Tetapi justru karena sendirian dengan benar, maka langit pun akan turun membantunya. Keberanian sejati bukan dari jumlah massa. Kang Deddy Mulyadi, ketika engkau memilih melawan ketidakadilan, mungkin engkau akan terlihat sendiri. Tidak ada partai, tidak ada ormas besar yang ikut berdiri. Tetapi itulah ujiannya. Apakah kau benar-benar berjuang untuk rakyat, atau hanya jika ada massa atau ada yang mendukung yang banyak? Ingatlah para nabi melalui perjuangannya sendiri. Ya, bahkan pahlawan kita Bung Karno, Tan Malaka, Cokro Aminoto, mereka semuanya melangkah sendirian lebih dahulu. Barulah sejarah menyusul di belakang. Nah, siapapun yang menjadi pemimpinnya jangan menunggu dikerumuni banyak orang. Ya. Premanisme tumbuh karena banyak pemimpin-pemimpin takut melawan kalau tak ada yang mendukung. Tapi ngelurung tanpa bolo menuntut KDM untuk menjadi pelopor. Dengan cara ini hati rakyat akan bergerak perlahan-lahan. Yang diam akan mulai bicara, yang takut akan mulai berani. Gerakan sejati tak lahir dari tepuk tangan, tetapi dari tekad teguh seorang diri. Pasukanmu adalah nurani dan doa. Kang Deddy Mulyadi, mungkin tak ada pasukan yang mengepungmu, tapi ada pasukan yang tak terlihat. Siapakah itu? Doa rakyat yang didolimi, mereka yang dipalak, mereka yang sakit hati, mereka yang diambil hartanya, mereka akan mendoakan kepada orang yang menolongnya. Kang Deddy Mulyadi, jika jalanmu benar, ini tak perlu menunggu rame-rame membawa pasukan. Karena dalam sunyimu ada suara langit yang bicara, majulah kami bersamamu. Dengan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, juga mencontoh akhlaknya para wali. Menang tanpa ngasorake musuh, berarti kemenangan tanpa musuh itu merasa dikalahkan. Mereka menang serasa menjadi saudara sendiri. Ada suatu pertanyaan yang saya belum jawab di awal, bahwa Kang Deddy Mulyadi ataupun siapa saja yang menjadi pemimpin, walaupun baik segalanya, ia akan terjatuh apabila sudah tergoda oleh perempuan. Ini dibuktikan oleh para raja, oleh para kaisar terlebih dahulu. Mereka terhina karena gara-gara tergoda oleh perempuan. Kemudian sebaliknya, seorang preman, seorang berandalan,
Mereka akan dikenang dalam sejarah apabila berbalik menjadi orang baik dan berjasa untuk rakyat, seperti halnya Sayyidina Umar dan Sunan Kalijaga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya berundur diri, jangan lupa Anda untuk berkomentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.